kita baca Alkitab sama-sama. Saya berikan tema hari ini, sharing firman Tuhan, A Journey of Faith. Bahwa iman itu adalah sebuah perjalanan dan setiap kita beda-beda. Setiap kita punya perjalanan, punya cerita bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Benar ya? Kita buka dulu satu ayat di Mazmur 139, ayat yang ke-16 berkata demikian. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tahukah saudara, teman-teman Army of God, ataupun Anda yang menyaksikan ini, Anda orang muda, berapapun usia Anda, bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap kita. Bahkan dikatakan ada sebuah kitab di tangan Tuhan yang isinya adalah catatan bagaimana hari-hari kita yang kita jalani di hidup ini. Dan buat saya waktu saya baca ayat ini, perjalanan saya dengan Tuhan itu dicatat di dalam kitab ini menjadi sebuah journey of faith. Setiap kita punya perjalanan kita masing-masing karena iman itu personal. Iman itu masing-masing. Iman itu gak bisa bareng sama orang lain. Bahkan kalau kita punya best friend, kita ke gereja sama-sama, kita ikut CG sama-sama pun di hadapan Tuhan, iman kita itu personal. Iman kita tuh pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan mencatatnya seorang demi seorang. Ada ayat lain yang berkata Tuhan mengenal kita dengan nama. Waktu saya renungkan, indah ya Tuhan itu. Kadangkala kalau kita itu bisa punya memori gitu ya. Kita punya memori itu kembali yang membuat kita mengingat pengalaman masa kecil, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kadang kita pikir, kenapa ya kok kita ini bisa ingat? Apakah itu hanya kemampuan memori otak kita saja? Tapi ternyata ada bagian-bagian tertentu, itu juga adalah memori Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan buat kita, terutama ketika kita dibawa mengenal Tuhan sejak kecil. Di Alkitab kita akan lihat seorang tokoh, karena sebenarnya di Alkitab ada banyak sekali menceritakan perjalanan iman. Begitu jujur, bukan hanya keberhasilannya yang dicatat, tapi kegagalannya pun juga dicatat. Tuhan kita itu gak menerima kita tuh cuma dengan kelebihan teman-teman. Tuhan itu menerima kita apa adanya. Paket lengkap, termasuk dengan segala kelemahan kita. Bahkan kalau kita mau jujur, orang lain gak bisa lihat kan apa yang ada di dalam hati kita. Monster apa yang ada di dalam hati kita, cuman kita sendiri yang tahu. Tapi kita bersyukur Tuhan menerima kita apa adanya, mengasihi kita, bersedia berjalan dengan kita detik ketika kita dilahirkan sampai nanti kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Alkitab berisi banyak sekali perjalanan iman. Walaupun nama kita nggak ada di Alkitab, ingat di tangan Tuhan ada sebuah kitab yang isinya adalah perjalanan iman kita. Kita akan lihat dari seorang raja yang bernama Yosia. Raja Yosia ini adalah raja termuda kedua yang pernah menjadi raja Yehuda. Raja muda pertama namanya Yoas, kalau saya nggak salah umur 7 tahun sudah jadi raja. Kalau Raja Yosia umur 8 tahun sudah jadi raja. Sedikit background, Raja Yosia ini punya papa dan kakek yang dikatakan di dalam Alkitab melakukan hal yang jahat di mata Allah. Ayahnya Amon itu juga bahkan melakukan kesalahan lebih banyak daripada kakeknya. Tapi kita lihat sama-sama di 2 Tawarikh 34. Kalau Anda ada Alkitab, kita buka sama-sama, Anda bisa kasih garis bawah. Nanti Anda bisa baca lengkapnya ya, karena sangat menarik cerita tentang Raja Yosia ini. Ayat yang ke-1 dan 2 dikatakan begini, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 1 menceritakan 8 tahun dia sudah jadi raja.
Ayat 2 adalah konklusinya, kesimpulannya dari perjalanan imannya Yosia. Kalau disimpulkan dalam sebuah kalimat, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kesimpulan yang indah tentang kehidupan Yosia. Karena itu kita bisa lihat dari apa yang dialami oleh Raja Yosia ini, ada beberapa yang kita bisa aplikasikan di hidup kita, teman-teman. Army of God. Kita lihat ya, kita lihat ayat yang ketiga, dikatakan pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Berhenti dulu sampai di sana. Ini adalah salah satu musim. Ini bukan ngomong soal urutan ya, nanti kalau di Yosia mungkin kelihatannya seperti urutan karena umur segini, kemudian nanti ada umur segini, ada umur segini. Tapi di hidup kita tidak mengikuti patokan usianya Yosia, tapi apa yang Yosia lakukan juga bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Dikatakan di usia yang ke-16 tahun, itu adalah usia Army of God ya, teens, ataupun youth, kurang lebih usia 16 tahun dikatakan Raja Yosia mulai mencari Allah. Saya merenungkan kata-kata ini, firman Tuhan ini. Padahal Yosia ini dari 8 tahun sudah jadi raja. Tidak diceritakan bagaimana detailnya, tapi saya tahu pasti ada orang-orang di sekeliling Raja Yosia ini, baik itu ibunya, ataupun imam-imam atau orang-orang di kerajaan, yang tidak hanya mengenalkan tentang Allah, tetapi juga memberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya dan kakeknya itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sebagai seorang anak kecil, kita sendiri juga pernah menerima firman, bukan? Kita diajari cerita Alkitab, kita diajari mana yang benar, mana yang salah, mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang enggak. Ada masanya kita menjadi seseorang anak kecil dengan iman yang polos, yang taat karena melihat teladan dari orang-orang di sekitar kita, baik itu papa mama maupun orang dewasa ataupun kakak-kakak di gereja. Waktu itu kita punya iman yang polos dan taat. Kita mentaati firman Tuhan, kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, kita mulai benar-benar mengenal Tuhan. Tapi di ayat yang ke-16 ini, itu adalah sebuah komitmen pribadi dari Raja Yosia. Bukan lagi karena dituntun oleh orang tuanya kiri kanan, mamanya maksudnya. Tapi merupakan sebuah komitmen pribadi, keputusan pribadi bahwa Yosia mau mencari Allah. Allah yang sebenarnya, Allah yang hidup ini siapa? Teman-teman Army of God, saya tidak tahu apakah Anda pernah melewati masa ini. Dari kecil saya juga sudah kenal Tuhan. Tapi saya masih ingat titik balik iman saya, yaitu ketika saya mengalami jamahan kasih Tuhan secara pribadi, itu waktu saya umur 12 di sebuah camp acara gereja. Kalau dari kecil sudah kenal Tuhan, merasakan kasih Tuhan, tapi mengenal secara pribadi dan benar-benar mengambil keputusan dengan sadar, memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saya lakukan waktu saya berumur 12 tahun. Dan sejak hari itu sampai hari ini, saya tidak pernah menyesal. Kalau ada lagu bilang, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Saya percaya Anda kebanyakan sudah mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Ya, Tuhan kita namanya Tuhan Yesus. Kita sudah tidak bimbang lagi. Tapi in case kalau masih ada di antara teman-teman Army of God yang alam bawah sadarnya atau pikiran terdalamnya itu masih suka goyah ketika teman-teman berkata, kan semua agama baik. Masa cuman agamamu aja yang benar? Bukan untuk berdebat, tapi apakah di dalam hati kita yang paling dalam, teman-teman Army of God, apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Kalau Anda ada di masa di mana Anda sering bolak-balik meragukannya hanya karena percakapan dengan teman,
Atau Anda di level kuliah, Anda semakin mendalami ilmu yang Anda sedang tekuni. Di sana ada banyak teman-teman yang mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan yang Anda sendiri gak bisa jawab. Dengarkan saya, ini adalah usia di mana Anda mencari Tuhan. Dan bukan hanya untuk memuaskan pengetahuan, tapi untuk mengenal Dia secara pribadi. Saya dorong setiap Anda untuk mencari kebenaran itu di dalam firman Tuhan, bukan di buku-buku lain. Bukan bertanya kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Jawabannya ada di dalam persekutuan Anda dengan Tuhan. Itulah yang namanya iman. Kapan kita punya iman? Detik ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Detik itulah kita punya yang namanya iman. Iman yang adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan iman kita itu bukan hanya sebatas kita pakai iman untuk memenuhi kebutuhan, kita pakai iman untuk memenuhi keinginan besar kita. Tapi gunakan iman kita yang pertama-pertama adalah untuk mencari Tuhan dan mengenalnya secara pribadi. Kalau dulu kita berangkat dari keluarga Kristen, kita lihat papa mama, kita bisa berkata, kalau dulu aku mengenal Tuhan dari cerita orang lain, biarkan sekarang ini aku mengenal Tuhan secara pribadi. Dari kata orang aja aku pernah dengar tentang Tuhan, tapi hari ini aku mau memandangmu Yesus. Aku mau menemukanmu. Raja Yosia menemukan Tuhannya, Allahnya yang hidup. Saya bisa membayangkan sukacitanya. Anak umur 16 tahun walaupun dia seorang raja, dia mencari Allahnya. Saya berdoa, teman-teman orang-orang muda, Anda tidak tersesat dalam pencarian Anda akan Tuhan. Anda bisa menemukan Tuhan yang mengasihi kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dialah Tuhan. Tidak ada yang lain. Setiap kali kita menyebut nama Yesus di mulut ini, hati kita tidak sama. Karena itu bukan cuma sekedar nama. Nama itu dekat di hati kita, juru selamat kita. Dan iman kita kepada Yesus bukan hanya akan mempengaruhi di end of our life, bukan hanya akan mempengaruhi nanti ya di akhir hidup kita bagaimana kalau percaya Yesus ke surga. Tapi iman kita kepada Yesus itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup hari demi sehari. Iman kita kepada Yesus, kita tetap percaya walaupun kita nggak lihat Yesus. Walaupun kita nggak bisa lihat Tuhan kita itu dengan mata kita, bukan berarti Tuhan tidak ada. Di saat itulah iman itu diperlukan. Di saat kita merasa tidak mampu melakukan sesuatu, kita tahu Tuhan Yesus akan memampukan kita, itu namanya iman. Perjalanan iman kita teman-teman, dimulai ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari sampai akhir hidup kita. Itulah perjalanan iman kita dimulai. Dan kemudian kita lihat ayat yang ketiga lanjutannya tadi. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Nanti dari ayat 4 selanjutnya sampai ayat yang ke-7 itu diceritakan dengan detail apa yang Yosia lakukan. Yaitu pada waktu umur 20 tahun. Pada waktu umur 20 tahun setelah Yosia mengenal Tuhan dengan benar, Yosia melakukan sebuah tindakan nyata, yaitu tidak tahan melihat altar, rumah ibadah itu bukan menyembah Tuhan yang benar.
Sehingga dikatakan Yosia ini merobohkan, menghancurkan, meremukkan, membakar, meluluh lantakkan. Nanti kalau Anda baca ya ayat-ayatnya, ada sebuah usaha besar, ada sebuah great effort, ada sebuah usaha besar dari Yosia ini untuk membereskan apa yang salah. Dalam perjalanan iman kita, kita pun punya bagian di dalam diri kita untuk membereskan apa yang menjadi beban, dosa, dan luka di dalam hati kita. Sebenarnya 3 poin sederhana yang saya mau bagikan dalam perjalanan iman kita. Kalau yang pertama adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua ini pesan Tuhan adalah jangan menanggung beban yang sebenarnya tidak perlu. Berapa banyak dalam perjalanan iman kita sendiri tuh sebenarnya sudah membawa nature of sin. Kita tuh sudah membawa dosa itu di dalam tubuh kita. Dan kita masih berjuang melawan itu. Kita masih berjuang. Seperti di nasihat Ibrani, kita lihat sama-sama. Ibrani 12 katakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagai awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia. Ini adalah salah satu tips terbaik bagaimana kita deal dengan beban dan dosa yang sebenarnya nggak perlu kita tanggung di dalam perjalanan iman kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini bukannya mengecilkan struggle kita waktu kita menghadapi dosa ataupun beban. Tapi dalam perjalanan iman kita ini, Tuhan itu sudah memberi janji bahwa dalam kita deal dengan beban dan dosa, Tuhan itu mau menolong kita dan memberi kita kekuatan. My friend, Tuhan itu bukan Tuhan yang duduk di tata, lipat tangan kemudian berkata, I want you to be perfect. If you already perfect, just come to me. Tuhan tuh gak menunggu kita begini loh. Kalau kamu sudah kudus baru datang ke aku. Tuhan itu bersedia terlibat dalam kita membereskan dosa, kesalahan, dan juga luka di hati kita. Tuhan mau terlibat. Tuhan itu mau melakukan pekerjaan kotor di hidup kita supaya kita mau jadi bersih. Ada sebuah ilustrasi seringkali diajarkan untuk anak-anak. Bagaimana sejak mengikut Yesus, beban dan dosa itu sebenarnya sudah dipikul dengan lunas, sudah dibayar dengan lunas. Ada seorang yang memikul pikulan dengan tongkat, satu barang besar dan satu barang besar lagi gitu ya. Kemudian dipikul dua-dua, katanya itu adalah beban dan dosa. Dia jalan terlatih-tatih gitu ya, karena bawa bebannya begitu berat. Kemudian lewatlah sebuah pickup mobil dengan bak belakang yang terbuka menawarkan tumpangan. Pak, ayo naik pickup ini aja. Kemudian bapak ini dengan senang hati naiklah di atas pickup. Kemudian pickup ini melaju. Yang aneh adalah ketika bapak supir ini menoleh ke belakang. Bapak yang membawa pikulan berat itu tetap memikul bebannya di atas truk, di atas pickup yang sedang berjalan. Demikianlah kalau kita menanggung beban dan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Padahal firman Tuhan katakan dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Artinya ingatlah salib.
dosa kita sudah ditebus. Dosa kita itu sudah dibayar dengan lunas di kayu salib. Artinya dosa itu sudah tidak ada kuasanya lagi di hidup kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang kita tidak bisa lepas daripadanya. Izinkan saya bersaksi, saya sudah melihat orang yang terjebak dengan pornografi, yang katanya sulit setengah mati. Yang katanya dosa paling sulit karena begitu menagih dan bikin ketagihan. Tapi saya sudah melihat orang-orang yang dimerdekakan di dalam nama Yesus. Pemakai obat terlarang yang katanya tidak mungkin bisa lepas. Kami punya satu pastor yang bisa berkata kepada Anda, bahkan obat terlarang pun tidak bisa menahan kalau kuasa Tuhan bekerja membebaskan setiap kita. Jangan dengarkan tipuan iblis teman-teman yang berkata dosa ini, dosa itu. Dosa kepahitan di hati ini terlalu berat, terlalu dilukai, terlalu sakit rasanya. Gak mungkin bisa lepas, gak mungkin bisa pulih. Hei, kita punya Tuhan Yesus yang sempurna sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak berhenti sampai di sana. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Anak muda jangan pernah dengarkan intimidasi. Hidupi perjalanan imanmu dengan real di hadapan Tuhan. Kalau masih ada dosa, masih ada beban, jangan tanggung beban yang tidak diperlukan. Jangan hidup dengan membawa beban yang dengan sengaja kita pegang sendiri. Karena Tuhan mau menukarnya dengan kuk yang dari Tuhan. Beban masa lalu, dosa di masa lalu, letakkan di kaki Yesus. Kadangkala kalau kita fokus hanya kepada bebas dari dosa, semakin kita terjerat di dalamnya. Tapi kita memilih untuk melihat Yesus, melihat kekudusannya yang indah. Kekudusan Tuhan itu indah teman-teman. Kekudusan Tuhan itu bukan momok yang menakutkan. Kekudusan Tuhan itu bukan standar yang terlalu tinggi yang kita gak mungkin mencapainya. Pandang Tuhan dengan kekudusannya yang indah. Kenali yang asli. Hadirat Allah yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Begitu berharga di hidup kita. Ketenangan yang dari Tuhan itu begitu berharga. Sehingga gak mau lagi balik. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu sebentar saja. Kemudian hati ini terasa tidak ada damai sejahtera. Yosia mengerjakan bagian ini dengan sangat effort, dengan sangat kerja keras. Dengan detil dibereskan. Perjalanan iman tidak sama dengan perjalanan pelayanan. Jangan biarkan pelayanan itu menggantikan pembentukan karakter yang memang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Saya sendiri tidak mau. Saya sendiri tidak mau jadi orang yang bagus di pelayanan. Tapi di mata Tuhan, saya nggak menjadi seperti yang Tuhan inginkan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itu bagian ini adalah perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan. Dan bahagianya adalah Tuhan akan bersama-sama dengan kita melalui setiap prosesnya. Setiap kita ceritanya beda-beda ya kan? Setiap kita punya pergumulan sendiri-sendiri. Belajar untuk gak menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain. Beban kita apa? Jangan sampai ketidakdewasaan kita malah menambah beban itu di hidup kita. Kalau itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita,
Mungkin keadaan keluarga yang gak enak dan lain-lain. Minta Tuhan bekerja, tapi jangan tambahi beban itu dengan sikap kita yang memberontak. Kita sudah bawa nature sin kita, yang kita harus deal setiap hari. Kadang perasaan iri muncul, kadang perasaan negatif muncul, kadang sombong di dalam hati. Jangan ditambahi lagi dengan dosa-dosa tambahan, jangan bikin hidupmu jadi lebih repot. Amin. Kalau itu adalah beban, masalah yang sedang kita hadapi, mungkin kita lagi deg-degan menunggu kita diterima enggak di tempat kerja. Kita lagi deg-degan nih menyelesaikan studi kita. Disitulah iman akan bekerja. Disitulah Tuhan itu akan berjalan dengan kita. Iman kita akan bekerja justru dalam kehidupan sehari-hari. Siapa bilang iman itu hanya untuk perkara rohani, teman-teman? Justru kita akan lihat Tuhan itu nyata di kampus kita, di sekolah kita, di studi kita. Memangnya kalau kita lagi bosen sekolah online, Tuhan gak peduli. Tuhan gak mau deal dengan hati kita, Tuhan akan deal. Karena perjalanan iman kita dengan Tuhan itu real, nyata. Dicatat dengan detail di bukunya Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-8. Raja Yosia pada waktu usia yang ke-26 tahun. Dikatakan pada tahun ke-18 hari pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maaseya, penguasa kota, serta bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Lihat ya, di dalam kehidupan Yosia, setelah dia mencari Tuhan, dia membereskan apa yang salah. Yosia menunjukkan cintanya akan rumah Tuhan. Di season iman kita juga tidak berhenti sampai kita membereskan dosa, beban masa lalu, beban masalah, kemudian kita jadi pribadi yang lebih baik, gak berhenti sampai di sana. Dalam perjalanan iman kita, ada pemakaian Tuhan. Di dalam perjalanan iman kita, kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan PR kita dengan sungguh-sungguh, kita sadar kita menjadi orang yang terbuka, gak menutup-nutupi dosa, di dalam komunitas kita sehat, kita didoain, kita ada struggle apa, kurang sabar, mungkin didoain sama teman-teman CG, kemudian kita bertumbuh karakternya, pertumbuhannya nyata. Kita akan jadi orang yang cinta Tuhan dan cinta rumah Tuhan. Kita jadi punya kerinduan yang natural di dalam hati kita. Aku juga ingin temanku yang lain yang masih struggle dengan dosanya, bebannya, kehidupannya masih suram, gak punya tujuan hidup, menemukan apa yang aku temukan dan mengalami apa yang aku alami. Yosia itu setelah membereskan semua yang salah, dia lihat rumah Tuhan, dia pulang ke Yerusalem, dia lihat rumah Allah. Dia lihat rumah Allah tidak terurus. Dia lihat rumah Allah masih berantakan. Maka timbullah di dalam hatinya untuk memperbaiki rumah Allah. Ikut menjadi pembangun rumah Allah. Orang muda, gereja adalah keluarga rohani. Anda adalah bagian di dalamnya sebagai anak. Nggak usah tunggu. Tadi saya bilang ini tuh bukan step 1, step 2, step 3. Ini bisa aja terjadi ganti-gantian. Tapi kalau kita sudah menemukan sebuah komunitas rohani, menemukan sebuah gereja yang menjadi rumah buat kita, ayo ikut membangun di dalamnya. Ayo cintai rumah Tuhan itu. Apalagi kalau misalnya kita itu tahu rumah Tuhan ini itu gak sempurna. Masih ada kelemahannya. Ayo perbaiki. Mungkin gamenya boring, gamenya garing. Aduh semuanya kok tutupan kamera ya. CGL-nya aja yang kayak semangat sendiri mimpin game. Gak terlalu direspon, mungkin di chat aja baru respon. PAW,
PAW di CG itu hati-hati ya. Beda loh antara memuji menyembah Tuhan di CG dengan nonton PAW. Agenda CG itu bukan nonton ya. Kemarin saya baru briefing dengan tim CG Kids juga. Kita bilang, mulai sekarang yang tugas PAW nggak boleh cuman hanya share screen. Kadang kalau nggak bisa main musik kan dia share screen. Terus temennya nyeletuk bilang gini, iya kak enak banget yang PAW cuman share screen. Bukan cuman share screen terus ada PAW-nya terus kita nonton rame-rame. Bukan, tapi kita juga ikut memuji menyembah Tuhan, mengundang hadirat Tuhan hadir di CG-CG kita walaupun masih online. Itu adalah bentuk kita ikut memperbaiki, membangun rumah Tuhan. Mungkin CGL kita nggak sempurna, nggak tahu caranya deketin kita. Kita juga jangan nunggu dong, ayo sini deketin aku. Masa kamu cuma nanya kabar doang, basi amat. Belajar buka diri dong. Bilang, aku barusan bikin ini. Itu adalah cara kita memperbaiki rumah Tuhan. Itu cara kita membuat CG kita menjadi keluarga rohani yang lebih menyenangkan. Kita bisa ambil bagian di dalamnya teman-teman. Amin. Apalagi nih, kalau habis ini kita mau ada CG Fun kan? Itu bukan cuma program. Itu adalah kesukaan. Itu kesempatan kita bisa bawa teman-teman kita yang keadaannya amburadul. Mungkin di luarnya kelihatannya baik-baik ya. Tapi kalau kita mau tangkap isi hati Tuhan untuk teman-teman kita akan kaget loh. Tuhan itu bisa kasih kita belas kasihan untuk teman-teman kita tuh yang kelihatannya dari luar tuh populer banget. Lebih kaya, lebih sukses. Kayaknya berhasil deh, kayaknya perfect. Dia hidup tanpa Tuhan aja bisa perfect. Kayaknya dia gak butuh Tuhan, salah. Semua keberhasilan, semua kepopuleran tanpa Tuhan, hatinya hampa. Raja Yosia ini, sejak dia cinta rumah Tuhan, memperbaiki rumah Tuhan, ada sebuah kejadian, akhirnya kitab Taurat itu ditemukan. Nah, Raja Yosia ini minta supaya dicari petunjuk, supaya isi firman Tuhan itu dibacakan. Di sini ada sebuah peristiwa yang menarik, kita lihat di ayat yang ke-26 dari 2 Tawari 34. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, haruslah kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku. Aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Jadi pesan itu akhirnya disampaikan kepada Raja Yosia. Raja Yosia ini karena cintanya akan rumah Tuhan, dia punya satu lagi kualitas yang belum tentu dimiliki oleh semua orang Kristen. Yaitu iman yang tidak egois. Dalam perjalanan imannya, akhirnya dia menemukan Tuhan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sampai Tuhan tuh konfirmasi, karena kamu udah baik ya, kamu udah menyesal, tenang. Kamu akan meninggal dalam damai. Kamu akan kuluputkan dari semua malapetaka, kamu gak akan lihat. Apakah kemudian Raja Yosia, oke, I'm done. Selesai, yang penting aku baik-baik saja. Aku akan fokus jaga hidupku sampai akhir hidupku. Enggak. Di sini kita bisa teladani kehidupan Raja Yosia. Walaupun janji itu sudah diterima secara pribadi oleh Raja Yosia tidak melupakan seluruh rakyatnya. Dikatakan di ayat selanjutnya, nanti Anda bisa baca dengan detail, Yosia mengumpulkan semua orang, sampai orang tua, orang muda, bahkan sampai anak-anak kecil.
Dan mereka mengajak, dan raja ini mengajak mereka semua datang ke rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan akhirnya mereka berkomitmen sama-sama bahwa mereka tidak akan pernah lagi menyembah Allah yang lain. Dikatakan mereka tidak meninggalkan Allah sepanjang zaman Raja Yosia hidup. Orang yang imannya tidak egois akan memberkati segala usia. Siapa bilang Army of God hanya akan menjangkau Army of God? Tahukah Anda ketika Anda membawa satu anak muda, teman kampus Anda, teman sekolah Anda kepada Tuhan, berubah hidupnya, maka teman Anda ini akan memenangkan kedua orang tuanya, bahkan adik-adiknya juga. Karena Anda mengenal teman Anda ini bukan hanya mengenal dia. Kalau Anda benar-benar adalah teman, maka Anda pun mengenal keluarganya, bukan? Tapi Anda tidak akan bisa lihat itu kalau selama ini iman Anda hanya kita pakai untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita saja. Kapan kita pakai iman kita untuk mengimani keselamatan orang lain? Kapan kita pakai iman kita untuk memperjuangkan hidupnya orang lain, supaya mereka juga berkenan di hadapan Tuhan. CG Fun akan menjadi sebuah kesempatan itu ya. Sepakat dengan teman-teman di CG. CG Fun itu gak sama dengan CG pada umumnya, karena di situ nanti kita akan membangun persahabatan yang natural dengan teman-teman. Ini waktunya teman gereja bisa kenal teman-teman sekolah bisa kenal teman-teman gereja. Jadi teman. Lupakan dulu keinginannya, jangan langsung jump ke step yang ke-3 atau 4. Langsung pengen dia jadi anggota CG yang komitmen menyerahkan diri untuk visi mati bagi jiwa-jiwa. Jangan langsung ke situ, sabar. Jadi teman dulu. CG Fun itu kesempatan untuk kasih tahu teman-teman di luar sana, this is real church. Sebelum gereja itu menjangkau yang terhilang, gereja itu menjadi keluarga rohani one another dulu. Supaya satu dengan yang satu itu bisa kerasa dekat. Pesan Tuhan yang ketiga, di poin yang ini adalah dalam perjalanan iman kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Raja Yosia bisa bawa dampak untuk seluruh rakyatnya bukan hanya karena dia adalah raja. Tapi karena dia bisa menunjukkan kesungguhan hatinya dengan Tuhan. Maka seluruh rakyatnya mau mengikuti apa yang dia lakukan. Anda pun akan demikian teman-teman. Anda pun akan mengalami indahnya pemakaian Tuhan. Jangan menyerah ya kalau teman-temanmu itu mungkin masih nolak. Saya kemarin baru dengar sebuah kesaksian. Jadi ini kejadiannya waktu mereka masih SD. Satunya adalah anak Eagle Kids, sekarang sudah jadi AOG. Dia cerita, waktu dia SD dia punya teman yang super bandel. Kalau dia cerita tentang Yesus diketawain. Kalau dia ajak KKR gitu, brosurnya itu dibuang gitu ya. Tapi ya udah dia cuma doa aja. Tapi waktu SMA, mereka sekarang sudah mau kuliah. Dia kaget, temennya ini bisa ada di pelayanan. Bantu-bantu. Walaupun belum sepenuhnya sungguh-sungguh, tapi diterima as a friend. Diterima, dikasih kesempatan, diperhatikan sebagai sahabat. Sampai akhirnya barusan beberapa waktu yang lalu, dia memberi diri dibaptis. Mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, hidupnya diubah. Betapa indahnya Injil yang diberitakan dari sahabat kepada sahabat. Betapa indahnya Yesus diperkenalkan dari seorang sahabat kepada sahabat. Amin. Ya. Dalam perjalanan imanmu, engkau tidak akan dibiarkan sendiri. Sekeliling kita orang-orang yang tidak sempurna. Tapi kabar baiknya, kita sama-sama
dalam perjalanan iman kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri, Tuhan kasih kita keluarga rohani. Kalau Anda belum punya keluarga rohani itu, jangan sungkan. Jangan merasa itu hanya untuk jemaat gereja Mawar Sharon, Army of God. Apa itu Army of God? Saya nggak pernah tahu. Itu bukan kelompok eksklusif. Itu kelompok untuk Anda juga yang mendengarkan ini. Kalau Anda belum punya komunitas rohani yang menjadi keluarga rohani buat Anda tulis dong di kolom komen, aku mau ikut CG. Nanti teman-teman Army of God akan hubungi Anda, ajak Anda dalam komunitas. Kalau misalnya ada gesekan, itu cuma 1-2, pasti terjadi. Tapi secara keseluruhan, Connect Group Army of God adalah rumah rohani terbaik bagi usia muda-mudi seperti Anda. Tuhan berikan orang-orang, saudara seiman untuk mendukung Anda dalam perjalanan iman Anda. Anda tidak akan gagal, Anda tidak akan berhenti di satu fase tantangan, fase dealing dengan dosa, fase kegagalan. Anda tidak akan sendiri. Dan saya tutup dengan yang terakhir, Tuhan sendiri yang akan menyertai kita dalam perjalanan ini. Kita lihat ayat yang terakhir, 139 dari kitab Mazmur 139. Mazmur 139 dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudara, ini bukan cuma kata-kata indah, ini janji Tuhan. Dalam iman kita, dalam pertumbuhan iman kita, dalam perjalanan iman kita, Tuhan Yesus memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Tangan kanan itu ngomong dengan kekuatan. Tangan kanan itu ngomong dengan segenap kekuatan. Ilustrasinya begini. Kalau kita bilang kita jadikan Tuhan Yesus pegangan hidup kita, itu bukan cuman begini. Ini tangan kita, ini tangan Tuhan. Kita bilang aku mau jadikan Tuhan Yesus pegangan. Kemudian ada sesuatu terjadi. Kita dengan gampang lepas pegangan itu dan berkata, aku hilang arah, aku hilang tujuan, aku gak berguna, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Karena Anda salah, Anda lupa ayat ini. Ayat ini berjanji, engkau memegang dengan tangan kananmu. Artinya tangan Tuhan itu memegang kita, teman-teman. Ada tangan Tuhan itu memegang kita juga. Sehingga dalam perjalanan iman kita, dengarkan baik-baik. Sekalipun kita merasa enggak mampu, enggak sanggup. Bahkan kadang kita mau menyerah rasanya, kemudian kita melepaskan pegangan itu. Lihat, tangan kanan Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita apapun yang terjadi. Pernah ada satu ayat firman Tuhan berkata, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi miliknya, seorang pun tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Walaupun kita melepaskan dia sometimes, tangan kanannya akan terus memegang aku. Itu yang membuat kita bisa menjadi orang Kristen yang berbahagia di hidup ini. Karena dalam perjalanan iman kita, waktu kita mencari dia dengan segenap hati, kita akan menemukannya. Dan dia adalah Allah yang rindu untuk kita tidak menanggung beban yang sebenarnya tidak perlu untuk kita tanggung. Karena Tuhan sudah menanggungnya. Dan dalam perjalanan iman kita ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri.